Sampun Pak Ganjar. Oke. Oh, bagus ini. Ya. Selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Selamat datang di podcast Rumah Kebangsaan Cipayung Plus Jawa Tengah bersama saya Agnes Nena yang akan memandu dan menemani kalian semua dalam podcast ini. Kali ini saya ditemani oleh orang yang sangat spesial di Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Selamat siang Pak Ganjar. Siang Mbak Nena. Kabar baik ya Pak? Alhamdulillah. Puji Tuhan. Memperingati Hari Pahlawan nih Pak. Kebetulan hari ini tanggal 10 November. Kira-kira pahlawan di hari ini tuh pahlawan yang seperti apa menurut Pak Ganjar? Kalau teman-teman dari Cipayung Plus tadi ikut di dalam upacara kami di Simpang 5, saya menceritakan dalam pidato saya seorang bernama Pak Subari. Dia bukan siapa-siapa mungkin. Iya Pak. Tapi buat saya siapa-siapa dia. Karena dia berikan 1.800 meter tanahnya untuk dibuat waduk, dan itu tanah pribadinya. Tanpa basa-basi, dia sampaikan bahwa ini penting untuk rakyat dan ini penting untuk masa depan anak-anak. Saya tanya, Bapak ikhlas? Ikhlas? Ridho? Apakah nggak ngomong istrinya dulu? Ngomong Pak, setuju? Loh, kalau itu dijual jadi duit kan Anda bisa lebih kaya. Kalau duit kan untuk diri saya sendiri Pak. Betul Pak. Tapi kalau waduk ini atau embung ini bisa dipakai untuk masyarakat. Cuplikan kecil ini sebenarnya bisa kita tunjukkan nilai-nilai kepahlawanannya. 1, rela berkorban. Betul. 2, untuk masyarakat banyak, kemanusiaan, bangsa dan negara. Maka seorang Subari menurut saya adalah pahlawan yang hari ini bisa ditampilkan ke publik dan mungkin dia tidak terkenal. Tapi buat saya mereka adalah new hero. Dan banyak sekali tadi Pak Sadiman yang di Wonogiri menghijaukan daerah kering gitu ya, gersang. Terus kemudian tadi Fajar yang sangat kreatif mengelola sampah, dijadikan lukisan bahkan ditampilkan di acara G20 kemarin. Jadi itu memaknai nilai kepahlawanan hari ini. Tentu di luar itu ya tetap kita harus menghormati para pendiri bangsa. Betul, yang waktu Pak. Itu berjuang. Itu Mbak Nena. Siap Pak Ganjar. Kebetulan di hari ini juga saya ingin mengucapkan puji syukur karena kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas segala limpah rahmatnya kita dapat menghadiri acara peresmian Rumah Kebangsaan pada siang hari ini. Rumah Kebangsaan Cipayung Plus sendiri Pak diinisiasi oleh 7 organisasi, yakni HMI, PMII, EMM, PMKRI, GMKI, kami dan juga GMNI. Terkait dengan didirikannya Rumah Kebangsaan ini juga nantinya kami ada program-program kerja yang akan kita laksanakan, seperti diskusi kebangsaan terkait isu-isu nasional yang lagi hangat-hangatnya. Itu akan kami kemas dalam bentuk podcast yang kami beri nama Ruang Kebangsaan. Selain itu ada juga pembuatan sindikasi konten positif dalam rangka melawan isu-isu hoaks di media sosial yang akan mengarah kepada terorisme, radikalisme, politik identitas, dan juga hal lainnya yang mungkin mengarah kepada ancaman disintegrasi anak bangsa. Selanjutnya juga ada kita membuat kampanye gerakan-gerakan melawan stunting, kekerasan seksual, pernikahan dini, dan sebagainya. Terus kami juga kelompok Cipayung Plus turut serta mensukseskan pemilu 2024 agar tidak terjadi polarisasi seperti di tahun 2019 kemarin. Nah, saya ingin meminta Pak Ganjar untuk memberikan 1 patah atau 2 patah kata untuk kami kelompok Cipayung Pak, karena sudah difasilitasi Rumah Kebangsaan ini. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ganjar Pranowo. Terus juga pesannya untuk kami semua Pak, agar
terkait dengan program-program kerja ini nantinya akan berjalan dengan baik? Yang pertama saya terima kasih karena teman-teman Next Cipayung, Cipayung Plus begitu, punya ide bersama untuk kebaikan tadi yang disampaikan, bangsa, negara, persatuan, ngelawan hoax dan seterusnya ya. Pak. Bagaimana memoderasi juga beragama, bagaimana esensi bersatu dan kemudian membawa nilai-nilai kebangsaan, dan tentu ketika berkomunikasi dengan Kesbang bisa difasilitasi ini tentu manfaatkan dengan baik. Lebih banyak berdiskusi anak-anak muda dengan membaca banyak buku, maka sebenarnya mereka akan punya modal yang cukup bagus, khususnya intelektual kapital. Jadi modal intelektual penting. Nah, bertemunya kawan-kawan di sini itu akan mendorong social capital, jadi modal sosial yang ada. Kalau intellectual capital sama social capitalnya ada, maka ini insya Allah akan bisa mendorong kawan-kawan itu melihat dunia luar itu langsung kritis. Oh, ini lagi ada mau polarisasi, kita nggak mau ikut rombongan itu. Kita harus menjadi penengah, kita harus mengelim, menyatukan begitu. Atau barangkali isu-isu aktual yang tadi disampaikan Mbak Nena untuk kita bahas, yuk kita bahas. Tadi anak GMNI dari UNS WA saya, Mas kapan kita bisa ngobrol-ngobrol? Kalau ada waktu, saya pasti nggak ada waktu dan nggak bisa ngobrol. Maka kalau anak gerakan mesti dibawa, saya mau bicara soal ini. Terus saya sampaikan, emang agendamu apa? Ya nanti banyaklah agenda itu. Oh nggak jelas. Maka saya sebagai seniornya saya bilang, kamu mesti jelas. Nah saya tanya, coba buatkan 5 apa yang menjadi prioritasmu untuk ngomong. Ini menarik, karena tadi baru disampaikan ke saya, isu nasionalnya adalah investasi dan lingkungan. Ini menyinggung soal pertumbuhan ekonomi dan investasi di Jawa Tengah yang sangat pesat, kata mereka. Oke, tapi kita akan tahu kira-kira diskusinya pertarungan antara kita mesti mengundang investor, bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana menyerap SDM, termasuk teknologi yang ada. Nah, kepedulian kawan-kawan dari teman-teman Next Cipayung, salah satunya ini dari GMNI, umpama dari UNS tadi menyampaikan, ini menurut saya sudah jadi satu modal untuk bisa didiskusikan kalau perlu dibawa ke sini gitu. Ya, Pak. Dia bilang juga, ini regionalnya Pak, pembangunan desa terutama menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani dan kepentingan nelayan. Ini kalau saya kasih tahu gini, bro sudah ada. Maka tugas saya adalah mendiseminasi informasi sehingga kawan-kawan digerakkan paham. Oh sebenarnya sudah ada toh. Nah, barangkali dalam konteks rumah kebangsaan bisa loh rumah kebangsaan ini menjadi epicentrum. Wah ini pusat gempanya di sini. Tapi gempa untuk menyiarkan kebaikan gitu ya. Jadi kalau orang mau tanya, ada loh itu. Ada tuh rumah kebangsaan di Semarang isinya Cipayung Plus dan kemudian bisa menerima banyak elemen masyarakat. Ada juga regionalnya Wadas Pak gitu. Oke, Wadas sampai hari ini berkembang cukup baik menurut saya dengan fasilitasi dan dialog gitu ya. Terus kemudian dia bilang etika politik. Wah, ini menarik. Etika politik, marxisme, pertentangan, peran yang ada di dalam organisasi. Menurut saya isu-isu ini ditampilkan dan saya dorong, tampilkan dulu 5. Maka ternyata bisa kawan-kawan. Nah, saya bayangkan kalau ruang dialog ini kawan-kawan menyampaikan, oh ada bullying. Bagaimana kita masuk bullying? Tadi bicara, yuk kita siapkan generasi ke depan karena pasti teman-teman dari mahasiswa ini kan fakultasnya banyak ya. Mungkin yang kesehatan akan bicara tadi stunting, bagaimana menjaga perkawinan dini, bagaimana mendampingi ibu hamil agar mereka nanti anaknya juga lahir sehat, ibunya sehat, dan ini kan generasi masa depan. Saya sampai sampaikan kepada mereka, itu ada loh kader kesehatan yang hebat, ibu-ibu nggak dibayar, tapi dia tahu berapa orang hamil di desanya. Dia tahu yang hamil bermasalah berapa, dia tahu berapa yang stunting, dan dia tahu harus diapakan itu. Tahu nggak kalau diantara mereka ternyata salah satu nanti jadi presiden? Nggak pernah tahu. Mereka akan membuat sejarah itu. Nah, teman-teman akan bisa. Dan rumah kebangsaan ini akan bisa menjadi ruang untuk kita membumikan gagasan dan menyelesaikan persoalan. Sehingga sharing sessions bisa dilakukan di sini dan saya angkat jempol, 2 jempol nih. Pada kawan-kawan sudah menginisiasi, buat saya top lah Anda hebat memberikan ruang ini, tinggal eksekusi dan tentu kami dari pemerintah sangat senang berpartner
Sehingga nanti ya kita bisa bicara, bentar lagi kita mau bicara upah buruh. Iya, Pak. Diskusikan aja di ruang depan itu. Bagaimana upah buruh, bagaimana kondisi perusahaan, bagaimana pengangguran terbuka hari ini, dan bagaimana pemerintah harus masuk sehingga mozaik-mozaik yang hari ini tersebar dan harus disatukan untuk membuat konsensus itu kira-kira bisa kita mitigasi risiko-risikonya. Kawan-kawan ini jagoannya. Narasumbernya bisa diambil dari manapun. Tapi saya tetap pesan ya. Iya, Pak, siap. Kalau nanti diskusi, tolong salah satu pembicaranya wajib hukumnya adalah kawan-kawan sendiri. Jadi jangan hanya mendengarkan, Anda harus ikut bicara. Gitu. Begitu? Siap, Pak Ganjar. Ya. Terima kasih banyak ya Pak Ganjar. Sama-sama. Sudah memberikan pesan-pesan untuk kita semua. Kebetulan juga nantinya kalau misalnya di podcast ini kita ingin mengajak tokoh-tokoh nasional atau lokal dari pemerintahan atau mungkin dari teman-teman, siap disupport ya Pak. Ya. Siap. Ya tinggal main aja kan, tinggal kamu panggil apa sulitnya gitu ya. Siap Pak. Terima kasih semuanya. Pak Ganjar, terima kasih banyak. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Nanti teman-teman tinggal latihan podcastnya agak ngepop ya. Latihan jadi host, latihan jadi operator, ngambil angel yang bagus gitu. Nanti itu pasti akan menarik karena Anda akan masuk pada wilayah dunia seusianya. Seusia Anda itu kalau nggak menarik nggak akan diikuti. Akan ketinggalan sendiri. Ketinggalan, benar ya. Oke, terima kasih.